Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pada mata kuliah struktur aljabar. Nah, di video kali ini saya akan memberikan soal mengenai subgrup berhingga dan tak hingga. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dengan NIM 20700121011 dari kelas Pendidikan Matematika A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kompleks. Nah, misalkan G adalah grup dan H merupakan subset sebarang di G, maka H disebut kompleks dari G. Namun, perlu ditegaskan bahwa apabila G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Selanjutnya yaitu subgrup. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Dalam hal ini, G dan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Dengan kata lain, subgrup proper itu adalah subset yang memenuhi syarat grup dengan operasi yang sama terhadap suatu grup dan tidak sama dengan grup itu sendiri, dan juga tidak sama dengan unsur identitas yang ada pada G atau grup itu sendiri. Nah, untuk itu kita langsung masuk dalam soal yang pertama. Misal, Z dalam operasi penjumlahan merupakan grup. Tunjukkan bahwa 8Z terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup proper dari bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Pembuktiannya yang pertama, kita harus membuktikan pada sifat tertutup. Maka berlaku A tambah B itu elemen 8Z. Ambil sebarang AB elemen 8Z, di mana A tambah B elemen 8Z. Misal A sama dengan 8Z1 dan B sama dengan 8Z2, sehingga A tambah B 8Z1 tambah 8Z2 itu sama dengan 8 dikali Z1 tambah Z2 elemen 8Z. Jadi 8Z terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup. Yang kedua, bersifat asosiatif, maka berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Karena 8Z adalah subset dari bilangan bulat, di mana bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif, maka 8Z dalam operasi penjumlahan juga asosiatif. Yang ketiga adalah unsur identitas. Jika A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A, terdapat A elemen 8Z.
Nah, misal A-nya itu sama dengan 8Z, maka kita harus membuktikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu A tambah E sama dengan A. Jadi 8Z tambah E sama dengan 8Z, atau 8Z tambah 0 sama dengan 8Z. Ini juga sama halnya jika kita mengoperasikan E tambah A sama dengan A, di mana E tambah 8Z sama dengan 8Z sama dengan 0 ditambah 8Z sama dengan 8Z. Jadi 8Z dalam operasi penjumlahan memiliki unsur identitas, yaitu E sama dengan 0. Yang keempat, inverse. Jika A ditambah A inverse sama dengan A inverse tambah A sama dengan E. Ambil sebarang A elemen 8Z, sehingga A tambah A inverse sama dengan E. Jadi yang akan kita operasikan pertama adalah A ditambah A inverse sama dengan E. Misal A-nya sama dengan 8Z, sehingga 8Z ditambah A inverse sama dengan 0. A inverse sama dengan 0 dikurang 8Z, maka A inverse sama dengan min 8Z. Selanjutnya kita operasikan A inverse ditambah A sama dengan E, maka sama dengan A inverse ditambah 8Z sama dengan 0, maka A inverse sama dengan min 8Z. Jadi 8Z dalam operasi penjumlahan memiliki inverse. Nah, karena 8Z dalam operasi penjumlahan memenuhi syarat grup, maka 8Z dalam operasi penjumlahan adalah grup. Karena 8Z dalam operasi penjumlahan adalah grup dengan operasi yang sama dengan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, maka 8Z dalam operasi penjumlahan adalah subgrup dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, karena 8Z tidak sama dengan E dan 8Z tidak sama dengan Z, maka dapat disimpulkan bahwa 8Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya dalam soal yang kedua, buktikan bahwa himpunan H 0, 2, 4, 6, 8 merupakan subgrup dari Z modulo 10 dalam operasi penjumlahan. Pembuktiannya, yang pertama adalah H tidak sama dengan himpunan kosong. Ini jelas karena ada 0 dan 2 elemen H. Yang kedua adalah tertutup. Jika kita perhatikan pada tabel Cayley-nya, maka H tertutup pada operasi penjumlahan modulo 10. Dan yang ketiga adalah unsur identitas. Dari tabel Cayley sudah terbukti bahwa memiliki identitas E sama dengan 0. Bisa kita perhatikan baris 0 terdapat 0, dan baris yang kedua terhadap 0, dan baris ketiga terdapat 0, 6 terdapat 0, dan baris kelima terdapat 0. Maka dapat disimpulkan bahwa H memiliki identitas, yaitu E sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu inverse-nya. Berdasarkan tabel Cayley tadi, masing-masing unsur H mempunyai inverse, yaitu inverse dari 0 itu sama dengan 0, dan inverse dari 2 itu sama dengan 8. Inverse dari 4 sama dengan 6, dan inverse dari 6 sama dengan 4. Inverse dari 8
sama dengan 2. Nah, berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa himpunan H 0, 2, 4, 6, 8 merupakan subgrup dari Z modulo 10 terhadap operasi penjumlahan. Baik, itu saja pemaparan contoh soal dari saya mengenai materi subgrup hingga dan tak hingga pada mata kuliah struktur aljabar 1. Untuk itu, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon terima kasih dan minta maaf. Dan sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.